Amerika diambang kehancuran, kebangkitan Asia tak terbendung. Dunia sedang bergerak ke arah yang tidak terelakkan. Kekuasaan yang selama ini mengendalikan tatanan global mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan, sementara kekuatan baru muncul dengan semakin kuat dan percaya diri. Amerika Serikat, negara yang selama lebih dari 1 abad mendominasi dunia, kini berada dalam bahaya besar. Apa yang dulunya tampak sebagai kesuksesan tanpa batas kini mulai runtuh dari dalam. Sementara itu, Asia bangkit dengan kecepatan yang tidak lagi bisa dibendung. Jika kita melihat sejarah, kekuatan global selalu berpindah. Zaman Romawi runtuh setelah berabad-abad mendominasi Eropa dan Mediterania. Wilayah Ottoman yang pernah menguasai sebagian besar dunia Islam juga mengalami kehancuran. Inggris yang dulu dijuluki kerajaan di mana matahari tak pernah terbenam, kehilangan kejayaannya setelah Perang Dunia II. Amerika yang muncul sebagai pemenang setelah Perang Dunia dan berhasil membentuk tatanan global baru, kini sedang mengalami nasib yang sama seperti kekalahan kekaisaran besar sebelumnya. Amerika Serikat berada dalam kondisi yang sangat kritis. Secara ekonomi, utang nasional telah mencapai tingkat yang tidak dapat dikendalikan lagi. Dengan triliunan dolar yang terus bertambah setiap tahunnya, pemerintah Amerika Serikat semakin terjebak dalam ketergantungan pada kebijakan moneter yang tidak berkelanjutan. Inflasi yang melanda negeri itu bukan lagi sekedar mereda sementara, tetapi menjadi ancaman nyata yang merusak daya beli rakyatnya. Mata uang dolar yang selama ini menjadi simbol supremasi ekonomi Amerika Serikat mulai kehilangan kepercayaan di mata dunia. Banyak negara mulai mencari alternatif, terutama dengan meningkatnya penggunaan yuan Tiongkok dan rubel Rusia dalam perdagangan internasional. Krisis internal juga semakin memperparah keadaan. Amerika Serikat tidak lagi bersatu seperti dulu. Polarisasi politik mencapai titik yang membahayakan stabilitas nasional. Demokrat dan Republik tidak hanya sekedar pandangan yang berbeda, tetapi saling membenci dengan intensitas yang semakin tinggi. Isu sosial seperti rasisme, ketimpangan ekonomi, hak senjata, dan aborsi telah membuat negara itu semakin terpecah. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah Amerika Serikat bisa bertahan di satu negara dalam beberapa dekade ke depan? Kredibilitas Amerika juga dirusak oleh polarisasi politik dalam negeri. Kebijakan luar negeri Amerika kerap berubah drastis antar administrasi. Contoh, perjanjian iklim Paris ditinggalkan Trump, lalu diratifikasi kembali oleh Biden, kemudian ditinggalkan lagi oleh Trump. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi sekutu. Isolasionisme sayap kanan, misalnya gerakan America First, bertentangan dengan keinginan kaum liberal untuk mempertahankan peran Amerika sebagai penjaga demokrasi global. Konflik internal ini melemahkan kemampuan Amerika Serikat untuk merespons tantangan geopolitik secara koheren. Di samping itu, Amerika Serikat terlibat dalam krisis komitmen antara fokus pada persaingan dengan Tiongkok di Indo-Pasifik dan keterlibatan tradisional di Eropa serta Timur Tengah. Belum lagi soal Panama, aliansi seperti NATO dan kerjasama dengan Jepang serta Korea Selatan memerlukan sumber daya besar, sementara konflik seperti Perang Ukraina telah menguras stok persenjataan Amerika. Di sisi lain, modernisasi militer Tiongkok, termasuk pengembangan rudal hipersonik dan kapal induk, telah menciptakan asymmetric warfare yang sulit diimbangi Amerika tanpa mengorbankan kepentingan domestik. Dari perspektif geopolitik, posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan global sedang mengalami erosi signifikan. Jika pada era pasca Perang Dingin, Amerika mampu memaksakan kehendaknya melalui kombinasi sanksi ekonomi, tekanan diplomatik, dan kekuatan militer, kini rezim hegemonik ini menghadapi perlawanan sistematis dari negara-negara yang menolak tunduk pada unilateralisme Washington.
munculnya kekuatan alternatif seperti Tiongkok, kebangkitan kembali Rusia di bawah Vladimir Putin, ketahanan Iran di Timur Tengah, serta meningkatnya keberanian negara-negara berkembang untuk bersuara menandai pergeseran menuju tatanan dunia multipolar yang lebih kompleks. Simbol kerapuhan kekuatan militer dan diplomasi Amerika Serikat bisa dilihat dari kegagalannya di Afghanistan. Intervensi Amerika Serikat di Afghanistan selama 2 dekade, 2001 sampai 2021, menjadi contoh nyata keterbatasan kekuatan militer dan diplomasi Amerika Serikat dalam mengubah lanskap politik global. Dengan dana mencapai 2,3 triliun dolar dan korban ribuan nyawa, Amerika gagal membangun negara Afghanistan yang stabil dan demokratis. Keputusan penarikan pasukan secara tergesa-gesa pada Agustus 2021 yang diikuti oleh kejatuhan Kabul dalam hitungan hari tidak hanya mempermalukan reputasi Amerika Serikat sebagai polisi dunia, tetapi juga mengungkap kesenjangan strategis antara ambisi global Amerika dan kapasitas realnya. Dunia menyaksikan bagaimana superpower dengan teknologi militer tercanggih sekalipun tak mampu mengatasi perang asimetris melawan kelompok gerilya seperti Taliban. Kegagalan ini menjadi momentum psikologis bagi negara-negara seperti Rusia dan Tiongkok untuk semakin percaya diri menantang dominasi Amerika Serikat. Sementara itu, Asia bangkit dengan kecepatan luar biasa. Tiongkok menjadi contoh utama bagaimana sebuah negara yang pernah dianggap miskin dan terbelakang kini berubah menjadi raksasa yang mengancam dominasi Barat. Dalam waktu kurang dari 50 tahun, Tiongkok telah berkembang dari ekonomi agraris menjadi pusat manufaktur dunia, pemimpin dalam teknologi tinggi, dan kekuatan militer yang tidak bisa diabaikan. Project Belt and Road Initiative (BRI) yang dicanangkan oleh Tiongkok telah memperluas pengaruhnya ke seluruh dunia, menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa dalam jaringan ekonomi baru yang menyaingi dominasi Amerika dan sekutunya. Sementara itu, Rusia, meski ekonominya lebih kecil, telah memanfaatkan kekuatan energi, diplomasi militer, misalnya di Suriah, dan narasi anti-Barat untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan Eropa Timur dan Timur Tengah. Iran, meski dihantam sanksi ISAF, berhasil mempertahankan pengaruh melalui proksi seperti Houthi di Yaman atau milisi Syiah di Irak, sekaligus menjalin hubungan strategis dengan Moskow dan Beijing. Negara-negara berkembang seperti India, Brasil, dan Afrika Selatan juga semakin vokal menolak tekanan Amerika Serikat, terutama dalam isu seperti sanksi terhadap Rusia atau konflik Israel-Palestina. Fenomena ini diperkuat oleh institusi seperti BRICS dan Shanghai Cooperation Organization (SCO) yang berfungsi sebagai platform koordinasi untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat. Asia Tenggara juga berkembang pesat. Indonesia, Vietnam, dan Malaysia menjadi pusat manufaktur dan ekonomi digital baru yang menarik investasi dari seluruh dunia. ASEAN semakin solid sebagai blok ekonomi dan politik yang berperan penting dalam dinamika global. Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, berpotensi menjadi kekuatan besar jika mampu mengelola perekonomiannya dengan baik dan meningkatkan infrastruktur pertahanannya. Dunia sedang menuju ke era multipolar, di mana tidak ada lagi satu negara yang bisa mendikte aturan global sendirian. Jika dulu Amerika bisa dengan mudah menjatuhkan pemerintahan negara lain dengan operasi militer atau sanksi ekonomi, kini strategi itu tidak lagi efektif. Negara-negara yang dulunya tunduk pada Amerika Serikat kini mulai mencari alternatif. Mereka membentuk aliansi baru, memperkuat pertahanan mereka, dan mulai menggunakan mata uang lain dalam perdagangan internasional. Kebangkitan Asia bukan sekedar mimpi atau prediksi, tetapi sudah menjadi kenyataan. Saat Amerika semakin tenggelam dalam krisis internal dan kehilangan pengaruh globalnya, Asia terus berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Infrastruktur, teknologi, dan kekuatan ekonomi Asia terus meningkat, sementara Amerika semakin tertinggal.
Banyak yang percaya bahwa abad ke-21 akan menjadi abad Asia. Sejarah menunjukkan bahwa pusat kekuatan global selalu dipindahkan. Jika abad ke-19 adalah abad Eropa dan abad ke-20 adalah abad Amerika, maka abad ke-21 akan menjadi era di mana Asia mengambil alih peran kepemimpinan dunia. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Asia akan menggantikan Amerika Serikat sebagai pusat kekuatan dunia, tetapi kapan hal itu akan terjadi sepenuhnya. Negara-negara Asia harus mempersiapkan diri, memperkuat persatuan, membangun kemandirian ekonomi, dan memastikan bahwa kebangkitan ini benar-benar membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Dunia yang kita kenal sedang berubah. Amerika tidak lagi tak tergoyahkan. Kebangkitan Asia tidak bisa dihentikan. Saatnya bagi negara-negara Asia untuk mengambil peran yang lebih besar dalam membentuk masa depan dunia. Akankah kita menyaksikan akhir dari dominasi Amerika dalam beberapa dekade ke depan? Akankah Asia benar-benar menjadi pusat kekuatan global yang baru? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Satu hal yang pasti, perubahan itu sudah terjadi dan tidak ada yang bisa dihentikan. Terima kasih telah menonton. Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa.